Selamat sore atau selamat petang. Kemarin sahabat-sahabat ramai yang bertanya, Bang, kalau di kampung itu sore hari suasananya seperti apa? Apakah juga ramai? Apakah macet? Jadi kalau sore hari kadang-kadang itu juga ada macet sahabatku semua. Karena di sini memang kebanyakan warga kampung kalau petang-petang seperti ini rata-rata mereka akan keluar jalan-jalan untuk menikmati suasana sore hari. Nasib baik di sini warganya kebanyakan menggunakan motor. Kalau menggunakan mobil semua, bisa-bisa jalanan ini akan jadi macet atau jam. Dan jalan raya di sini tidak begitu luas sahabatku semua. Beda dengan jalan raya yang ada di Malaysia, meskipun di perkampungan, tapi jalannya sangat luas. Untuk kemarin kawan-kawan yang bertanya, di mana kantor polisinya Bang, di mana kantor polisinya? Kantor polisinya itu sangat jauh sahabatku semua. Di sini dengan di Malaysia beda. Mungkin kalau di Malaysia kita sering melihat mobil polisi berkeliling atau berpatroli. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, memang sangat jarang mobil polisi berpatroli. Karena di sini alhamdulillah situasinya aman tentram sahabatku semua. Beda dengan suasana di perkampungan yang dimana kalau di kampung Malaysia pasti akan ada mobil yang berpatroli, yaitu mobil polisi berkeliling. Dan tadi stasiun minyaknya, kalau di kampungnya Bang Toha stasiun minyak ini memang sangat begitu jarang. Beda dengan suasana di perkampungan di Malaysia yang dimana stasiun minyaknya meskipun berada di perkampungan tapi banyak stasiun minyak. Maka dari itu di perkampungannya Bang Toha rata-rata memang ada penjual bensin eceran atau penjual minyak eceran. Kalau di Malaysia kan tidak ada penjual minyak berada di tepi jalan. Bisa-bisa mungkin akan kena saman. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, hal biasa. Nah, kali ini Bang Toha berada di kawasan area kantor balai desa atau kantor pedesaan. Kemarin yang bertanya-tanya kantor pedesaannya seperti apa Bang? Jadi kali ini melewati beberapa sekolahan terlebih dahulu. Nah, di depannya sana ada kantor pedesaan. Ini dia kantor pedesaan yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan di sebelah sini ada kantor Askar ya, atau kantor Tentara Angkatan Indonesia. Jadi biasanya kalau di kampungnya Bang Toha masing-masing ada kantor tentara, ada kantor polisi. Cuma kantor polisinya ini beda ya, tidak satu tempat. Agak cukup lumayan jauh. Nah, di sini Bang Toha juga akan menunjukkan kebun jagung yang berada di area perkampungan yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi di sini memang untuk kendaraan kebanyakan motor, mobil jarang yang punya. Kalaupun punya mobil biasanya orang yang cukup berada. Harga mobil juga cukup lumayan mahal. Kalau Indomaret di kampungnya Bang Toha cukup lumayan banyak. Harga mobil di sini beda jauh dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia, misal kata kita punya uang 5.000 ataupun 6.000, itu kan bisa beli mobil yang second-second ya. Ya bolehlah untuk bekerja, untuk berjualan itu sudah layak. Tapi kalau di sini uang segitu belum dapat sahabatku semua. Rata-rata biasanya harga mobil di antara 50 juta sampai 60 juta ke atas. Itu harga mobil yang biasa-biasa saja. Kali ini Bang Toha memasuki area kebun jagung yang cukup sangat luas. Di sini memang tidak ada pohon kelapa sawit sahabatku semua. Kalau di Jawa tidak ada pohon kelapa sawit, adanya ya kebun jagung, kebun sayur, kemudian tanaman padi itu saja. Dan kebun-kebun di sini tidak dimiliki oleh satu warga ya, melainkan dimiliki banyak warga. Jadi biasanya warga di sini akan punya ladang atau sawah satu petak. Jadi satu petak seperti ini milik beda orang atau bukan milik satu orang ya. Kalau punya lahan luas ya hasilnya lumayan. Tapi kalau punya lahan kecil kadang-kadang tidak cukup sahabatku semua. Kalau kita bergantung kepada hidup di kampung hanya bertani saja tidak cukup. Maka dari itu Bang Toha memilih merantau. Sebab kalau merantau itu enak. Enaknya tiap bulan bisa dapat gajian. Tapi kalau di kampung kadang-kadang kalau kita tanam jagung bisa saja untung, bisa juga tidak untung.
Kalau untuk masjid-masjid yang berada di kampung sekarang itu banyak yang mengalami perubahan atau pembangunan, yang dimana biasanya pembangunan masjid seperti ini didanai uang daripada warga kampung. Jadi warga kampung saling bergotong royong. Luar biasa kekompakan warga di sini kalau dalam bab soal pembangunan masjid yang begitu cukup sangat megah. Kalau pembangunan masjid di sini biasanya desainnya itu masjidnya terbuka ya, jadi tidak pakai ekon di dalamnya. Kalau masjid di Malaysia kan kebanyakan pakai ekon di dalamnya, tapi kalau di sini enggak, sahabatku semua. Oke, Bang Toha akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Jadi sebelum Bang Toha merantau di Malaysia, dulu Bang Toha itu sering sekali masuk kebun, masuk hutan, ya namanya saja hidup di kampung. Hidup di kampung ini juga keras. Kata siapa hidup di kampung enggak keras? Hidup di kampung itu sebenarnya juga keras, apalagi kalau kita hanya seorang buruh tani yang dimana sawah ladang tidak punya, mau tidak mau harus bekerja keras. Dan seperti inilah suasana di area ladang jagung yang dimana dulu Bang Toha sering pergi di sini. Pulang balik cari makan kambing, cari kayu bakar, yang dimana jaraknya juga cukup sangat jauh dari rumahnya Bang Toha. Namun dulu kita rame-rame, jadi cukup sangat seronok sahabatku semua. Rame-rame bersama kawan-kawan cari makanan kambing yang di dalam hutan sana, hutan jati, dan juga cari kayu bakar. Kalau masa kecilnya Bang Toha dulu, warga kampung di sini masih menggunakan kayu bakar masaknya. Jadi di era tahun 90-an di sini itu warga tidak ada yang pakai gas LPG, melainkan semuanya pakai kayu bakar. Baru-baru inilah warga kampung di sini menggunakan LPG, dan sebagian masyarakat di sini pun juga masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Biasanya makcik-makcik di sini lebih suka masak pakai kayu bakar dibandingkan masak dengan gas LPG. Kadang-kadang makcik-makcik takut untuk menggunakan gas LPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toha sudah sampai di tempat salah satu yang dimana dulu pernah saya masuk hutan di ujung sana untuk mencari makanan kambing dan juga kayu bakar. Hidup di kampung nampak damai, indah, tenang. Tapi hidup di kampung itu sebenarnya juga keras. Sebelum saya merantau di Malaysia, Bang Toha sering masuk ke hutan, keluar dari hutan semata-mata hanya untuk mencari kayu bakar dan juga makanan kambing. Karena kalau kita nggak punya lahan sendiri di kampung, pastinya untuk mencari makanan kambing harus masuk hutan. Dan jarak dari hutan ke rumahnya Bang Toha hampir sekitar 1 jam lebih. Dulu naik basikal, bukan naik motor. Karena untuk membeli motor dulu juga cukup lumayan mahal. Apalagi kalau kerja di kampung halaman sendiri sebagai buruh tani, sebagai peternak kambing, yang dimana kalau dihitung-hitung uangnya juga tidak seberapa. Bisa makan setiap hari saja, alhamdulillah. Ini cerita pengalaman pribadi saya. Jadi episode kali ini bukan Bang Toha cerita kesedihan, melainkan Bang Toha ingin sharing pengalaman sebelum saya merantau di Malaysia. Kehidupan saya seperti apa, pahit atau manis, saya ceritakan di dalam channelnya Bang Toha. Jadi video ini sebagai intinya pengajaran untuk kita bersama-sama, yang dimana kalau kita mungkin hidup dalam kemewahan, hidup penuh kecukupan, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah setelah saya merantau di Malaysia, alhamdulillah ekonomi sekarang berubah. Itu pun amat saya sangat syukuri. Dan kali ini Bang Toha ingin mengenang memori masa dulu. Di sana pun juga ada sebuah perkampungan yang dimana juga cukup banyak rumah. Kemarin banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, coba agak masuk ke kampung yang lebih dalam lagi. Dan ini kampungnya benar-benar dekat di hutan, memerlukan waktu yang cukup lumayan jauh. Tapi nggak apa-apa, selagi Bang Toha berada di kampung halaman, Bang Toha akan tunjukkan semuanya. Jadi sepanjang perjalanan tadi, Bang Toha juga melewati beberapa kantor kecamatan, kantor pedesaan, kemudian kantor askar juga,
Kalau untuk kantor polisinya agak jauh sahabatku semua, dan juga melewati stasiun minyak. Kalau stasiun minyak di kampungnya Bang Toha jarang-jarang, jaraknya cukup lumayan jauh. Jadi tidak seperti di Malaysia, yang dimana di Malaysia meskipun berada di perkampungan, namun stasiun minyaknya cukup sangat banyak. Oke, sore-sore kita langsung menuju ke area perkampungan yang dimana dekat dengan hutan. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, yang dimana Bang Toha ini adalah TKI yang bekerja di Malaysia atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sekarang Bang Toha pulang kampung. Biasanya Bang Toha kalau di Malaysia kadang-kadang juga membuat vlog suasana perkampungan di Malaysia. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, nanti kalau pulang kampung jangan berhenti untuk membuat video vlog, video konten. Tunjukkan suasana area perkampungannya Bang Toha. Tunjukkan suasana di desanya Bang Toha." Oke, tak perlu menunggu lama lagi, langsung kita menuju ke perkampungannya. Kalau sudah memasuki perkampungan seperti ini, jangan tanya kedai makannya di mana Bang. Di sini tidak akan ditemukan kedai makan. Warga di sini memasak sendiri, sahabat semua. Dan di sini juga kita jumpai salah satu pembuatan batu untuk rumah ya. Jadi biasanya menggunakan tanah liat dan pasir, dikerjakan dengan secara manual. Seperti biasa, aktivitas warga kampung kalau sore seperti ini, makcik-makcik cari rumput. Karena di Indonesia ini, warga kampung setiap rumah biasanya punya hewan peliharaan, yaitu kambing atau lembu, sebagai salah satu bentuk tabungan. Jadi kita akan memasuki kampung yang berada di dekat dengan hutan jati. Pusing dari sini Mas. Nah, pusing dari sini. Di sini Bang Toha lalu jalan pintas. Kalau untuk jalannya cukup sangat bagus sahabatku semua. Kalau misal kata tinggal di daerah yang dekat dengan hutan seperti ini, kalau untuk sayur-sayuran biasanya warga tanam sendiri. Seperti sayur terong. Sayur terong kalau di Malaysia harganya cukup lumayan mahal. Tapi kalau sayur terong di Indonesia 1 kilonya cuma sekitar 60 sen. Itu pun paling mahal. Kalau yang murah kadang-kadang sampai 30 sen. Jadi kalau misal kata tanam sayur di Indonesia, kadang-kadang itu untungnya tidak seberapa sahabatku semua. Karena kalau di kampung itu untuk dari segi harga kadang-kadang tidak stabil. Di kampung ini memang daerah perbukitan. Jadi di sini perbukitan semua sahabatku semua. Warga mencari rumput. Kalau petang-petang seperti ini. Nah, ini adalah pohon kayu jati. Kalau pohon kayu jati seperti ini milik pemerintah sahabatku semua. Jadi kalau ada yang misal kata menebang, maka akan disaman dan dikenakan hukuman. Meskipun berada dekat tepi hutan atau pinggiran hutan, namun kalau di Indonesia masih ada perkampungannya yang cukup lumayan ramai. Kalau seperti ini rumah lembu. Jadi ini merupakan salah satu kampung yang boleh dibilang agak dalam juga. Untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, Singapura, dan juga teman-teman tenaga kerja Indonesia yang merantau di negara orang, semoga video ini juga bisa menjadi informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang dimana sahabat-sahabat sekarang yang merantau di negara orang bisa jadi pengobat rindu untuk sahabat-sahabatku semua. Bagi sahabat-sahabat yang daripada Malaysia, Singapura, Brunei, mudah-mudahan video ini sebagai bentuk informasi biar melihat secara langsung suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Oh, ternyata apakah kita bisa lewat Mas? Alhamdulillah masih bisa lewat. Rupa-rupanya ada acara ya. Mungkin acara Maulid Nabi. Biasanya
Kalau di kampungnya Bang Toha, acara Maulid Nabi ini di kampung-kampung dirayakan dengan penuh kemeriahan. Nah, betul kan, acara Maulid Nabi. Jadi kalau untuk rumahnya tidak begitu banyak sahabatku semua. Rumah perkampungan yang berada di pinggiran hutan. Kita masuk ke sana. Nah, ini dia pohon-pohon jatinya. Jadi hutan jati ini adalah milik pemerintah atau milik kerajaan. Dulu waktu sebelum merantau ke Malaysia, Bang Toha itu selalu cari kayu bakar, yang dimana pergi ke ujung sana. Kalau ke ujung sana sekitar perjalanan hampir 30 menitan, nampak kayu-kayu besar. Tapi kalau di pinggir-pinggirannya seperti ini, kayunya memang tidak begitu besar. Jadi kalau masuk ke dalam, besar-besar sahabatku semua kayu jatinya. Cuma karena Bang Toha waktunya terbatas, Bang Toha cuma bisa memperlihatkan area tepi-tepi hutannya saja. Jadi kali ini Bang Toha mau patah balik. Misal kata mau berbelanja, warga di sini juga jauh dari pasar sahabatku semua. Jadi jauh dari pasar, karena tinggalnya pun berada di daerah yang agak cukup masuk dalam juga. Ini ada ibu-ibu atau makcik-makcik yang sedang berada di depan rumah. Ini jalannya juga cukup agak bahaya juga, Mas. Hati-hati ya. Kemarin motornya Bang Toha servis habis 100 ringgit lebih, dikarenakan beberapa mesin ada yang rusak akibat naik terlalu tinggi sahabatku semua. Memang kalau motor skuter seperti ini tidak cocok untuk menjelajahi kampung-kampung yang berada dekat tepi hutan ataupun pegunungan. Tapi nggak apa-apa, untuk sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kita langsung lanjut menuju ke perkampungannya Bang Toha. Kalau di perkampungan Indonesia, sahabat-sahabatku semua, biasanya satu kampung itu kadang-kadang masjidnya bisa 4, bisa 5. Karena di sini penduduknya juga cukup sangat lumayan banyak. Rumahnya begitu sangat rapat, depan, belakang, samping rumah. Bahkan kadang-kadang rumah di sini kalau untuk masuk parkir motor saja kadang-kadang sulit ya. Apalagi untuk parkir mobil. Memang sangat sulit juga. Biasanya kalau punya mobil itu kadang-kadang diparkir ke rumah saudaranya yang ada halamannya. Tapi rata-rata kalau untuk di perkampungan Indonesia yang rumahnya rapat-rapat seperti ini, halamannya rata-rata tidak luas. Dan akhirnya memasuki wilayah perkampungannya Bang Toha, yang dimana dulu sebelum saya merantau di Malaysia, dulu pekerjaannya juga sebagai seorang buruh tani. Jadi saya tidak malu untuk mengakui pekerjaan saya. Kenapa harus malu? Walaupun buruh tani, setidaknya pekerjaan tersebut juga pekerjaan mulia, halal. Alhamdulillah. Kemudian ada jirannya Bang Toha yang kerja di Malaysia. Kemudian Bang Toha dia ajak masuk kerja ke Malaysia. Dan alhamdulillah setelah merantau dari Malaysia, alhamdulillah ekonomi di rumah juga berubah sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau untuk ekonomi sekarang dengan dulu, alhamdulillah beda jauh. Dulu waktu Bang Toha sebelum merantau di Malaysia, disinilah biasanya Bang Toha bekerja sebagai buruh tani, tanam jagung. Kalau untuk buruh tani tanam jagung di kampungnya Bang Toha, biasanya dalam waktu tengah hari dikasih sekitar berapa dulu ya? Dulu seingat saya sekitar Rp10.000 dulu, tapi kalau sekarang biasanya Rp50.000 setengah hari. Dan sungai ini kalau ditelusuri sampai ujung itu akan terjumpa rumahnya Bang Toha, yang dimana rumahnya Bang Toha hampir terbawa arus sungai, jadi tinggal separuh. Oke sahabat-sahabatku semua, mungkin videonya cukup sampai di sini, dan kali ini Bang Toha juga akan tunjukkan kampungnya Bang Toha yang berada di ujung sana. Jadi rumah Bang Toha itu memang berada di tepian sungai, karena kalau untuk membeli tanah yang agak jauh dari sungai itu juga cukup lumayan mahal.
Tapi kalau kita tinggal di tepian sungai, resikonya ya kalau banjir bisa-bisa rumahnya terhanyut. Dan ini juga sungai sahabatku semua, sangat dalam sungainya. Ini adalah kampungnya Bang Toha. Dan Bang Toha dapat istri kampung sebelah istrinya Bang Toha. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Ini adalah kisah perjalanan saya sebelum saya merantau di Malaysia.